Oke, selamat datang kembali. Kali ini saya ingin melanjutkan kemarin sejarah perkembangan komputer. Jadi setelah itu jadi alat hitung, mesin perkalian, dan di zamannya Jack Pordlum itu kartu berlubang untuk mesin tenun ya, gambar kain. Nah, pola konsep inilah yang menjadi dasar dari konsep komputer. Nah, jadi dari dasar kartu berlubang itu pada tahun 1800-an namanya Charles Babbage ya. Charles Babbage ini yang dikenal sebagai perancang konsep komputer modern pertama ya, Charles Babbage. Jadi dengan mengambil konsep atau instruksi yang ditinggalkan oleh Jack Pord bahwa mesin bisa mengikuti instruksi, menginspirasi Charles Babbage ini untuk membuat konsep komputer modern ya. Jadi pada saat itu dia membuat dua konsep ya. Yang pertama adalah difference engine, yaitu perhitungan otomatis, dan analytic engine ya. Analytic engine yang menjadi konsep dari komputer modern. Jadi pada zaman ini masih mekanik ya, mekanik. Jadi meskipun belum ada listrik ya, belum, masih mekanik, yang dibuat oleh Charles Babbage ini yang menjadi dasar ya, yaitu input, proses, output, kemudian memori. Itu konsep dasar komputer ya. Nah, kemudian ada program. Nah, program ini dikembangkan oleh namanya Ada Lovelace yang bekerja sama atau diundang oleh Charles Babbage. Jadi Ada Lovelace ini yang menulis pemrograman pertama ya, atau algoritma pertama. Jadi ketika dia menyusun, menerjemahkan bahasa mesin ke dalam program ya, Ada Lovelace ini adalah softwarenya, sedangkan Charles Babbage ini adalah hardware ya, perangkat kelasnya. Dia menghubungkan bagaimana perangkat kelas itu bisa dijalankan di dalam perangkat lunak gitu ya. Jadi dia dikatakan orang yang menyusun algoritma. Itu dia menyadari juga bahwa ini bukan cuman angka tapi memakan simbol ya. Tahun 1930 sampai 1940. Di zaman ini adalah zaman elektromekanik ya, elektromekanik, di mana listrik masuk. Jadi di zaman ini juga ditandai dengan dimulainya komputer menggunakan listrik. Nah, di zaman ini juga adalah zaman perang. Jadi begitu listrik masuk dan komputer dijalankan oleh listrik. Jadi tokoh yang terkenal di sini adalah Alan Turing. Jadi Alan Turing di zaman ini sangat membantu mengembangkan komputer dari komputer yang lebih teoritis gitu ya. Jadi dikenal dengan bapak komputer teoritis. Dia terkenal karena memecahkan kode nasi atau dikenal kode enigma. Nah, ada filmnya, film Alan Turing itu terinspirasi dari Alan Turing yang di zaman ini ya. Nah, ini zamannya lebih banyak digunakan di militer.
Jadi di militer ini mereka gunakan untuk memecahkan simbol data-data yang kompleks gitu ya. Setelah itu pada tahun 1940 sampai tahun 1956 disinilah komputer generasi pertama hadir ya muncul, yaitu komputer tabung vakum. Jadi komputer tabung vakum ini yang terkenal itu ada ENIAC dan UNIVAC. Jadi komputer tabung vakum ini dia itu kayak mesin besar ya, jadi satu ruangan full dengan komponen-komponennya gitu. Jadi satu ruangan di sini tuh yang pasti panas, terus boros listrik, dan programnya banyak yang manual ya, komponennya itu banyak yang harus diatur secara manual. Berikutnya tahun 1956 sampai 60-an ditemukanlah komponen transistor ya. Transistor itu adalah komponen fisik di mana logika komputer dapat bekerja di situ ya. Jadi transistor ini memungkinkan logika boolean ya, hidup mati 01 on off itu bekerja di transistor itu ya, dimana dia dapat menyalurkan aliran dari elektron atau elektron listrik itu untuk membuat logika ya. Nah, transistor ini telah ditemukan membuat komputer yang sebelumnya satu gedung itu menjadi lebih kecil. Di sini juga lahirlah bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu penting untuk membuat program ya. Yang terkenal ada COBOL dan Fortran. Berikutnya berkembang generasi yang ketiga ya. Ini adalah IC. IC adalah integrated circuit. Nah, ini di tahun 1960-an ya. Jadi disinilah kenapa dikatakan integrated circuit, karena transistor yang tadinya itu ditemukan itu sudah bisa digabung ya menjadi satu, integrate. Jadi medianya itu sudah bisa dikecilkan lagi ya, digabung jadi satu. Jadi banyak ribuan transistor itu dalam satu chip ya, integrate chip begitu, integrate. Nah, disinilah mulai ditemukan sistem operasi pertama. Kita lanjut ke generasi berikutnya, yaitu generasi keempat ya. Generasi keempat ini komputer di tahun 1970 sampai 1990 ya. Ini cukup lama. Dari sini ditemukan namanya mikroprosesor, di mana lebih kecil lagi, lebih efisien, dan sudah mulai digunakan di kantor dan sekolah ya. Dan yang terkenal ada Apple seperti itu. Ya, berikutnya tahun 1990 sampai dengan 2000 ini sudah dikenal dengan, sudah mulai muncul namanya era internet ya, dan globalisasi informasi. Ditemukannya World Wide Web ya oleh tim Berners-Lee, dan ada browser, email. Dan 2000 sampai dengan sekarang ini kita masih zaman modern ya, ada smartphone dan AI, di mana data sudah tersimpan di cloud dan sudah berhubungan dengan data besar ya. Ya, itu mungkin sedikit menjabarkan perkembangan komputer.
Demikian. Just got rich. Took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich.